Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat siang Ibu-Ibu sekalian, perkenalkan saya Alfa Rifki Mutmainah, kami dari Poltekkes Jakarta 3. Di sini kita akan memberikan bimbingan rohani terutama bagi kesehatan mental ibu-ibu yang sedang menjalani pengobatan. Kami di sini juga akan mendengarkan keluh kesah ibu-ibu agar dapat menumbuhkan hal-hal positif untuk ibu-ibu sekalian. Saya kali ini tidak sendiri, tapi saya bersama dua rekan saya. Ada Yuki Alia dan juga Mutiara Razmiarni. Baik, saya persilakan untuk kalian memperkenalkan diri juga. Terima kasih. Baik, terima kasih. Halo Ibu-Ibu, selamat siang. Nama saya Yuki Alia Fakalila. Saya juga berasal dari Poltekkes Jakarta 3. Nah, di sini saya juga akan menemani teman-teman saya untuk bimbingan rohani kepada Ibu-Ibu. Siang, Mbak. Alhamdulillah. Siang, Mbak. Apa kabar Ibu-Ibu? Nama saya Mutiara Razmiarni, saya juga dari Poltekkes Jakarta 3. Saya juga akan menemani teman-teman saya dan Ibu-Ibu sekalian dalam bimbingan rohani ini. Alhamdulillah, Baik, Mbak. Mbak. Nah, sebelumnya bagaimana nih keadaan Ibu-Ibu? Apa sudah merasa membaik? Sudah, Mbak. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya sudah, Mbak. Tapi masih kadang-kadang suka drop. Saya baik Mbak, dari awal memang saya tanpa gejala. Oke, baik. Semoga Ibu-Ibu sekalian cepat membaik ya. Saya tahu menjadi seorang pengidap HIV bukanlah hal yang mudah untuk dilewati. Sangat perlu dukungan dari berbagai pihak. Selain obat-obatan untuk dukungan fisik, dukungan mental juga sangat diperlukan ya. Maka dari itu, saya beserta rekan-rekan di sini akan memberikan dukungan rohani kepada Ibu-Ibu. Benar Yuki, diharapkan Ibu-Ibu dapat mengikuti bimbingan dengan baik agar tetap tabah dan semangat dalam menghadapi HIV. Sebelumnya, jika ada pertanyaan, dipersilahkan Ibu-Ibu. Iya, Mbak. Saya mau tanya, apakah bimbingan rohani ini berpengaruh ya untuk penyakit saya? Jadi begini ya Ibu-Ibu, bimbingan kami ini kan bertujuan untuk memberikan motivasi kepada ibu-ibu dan untuk tabah dan sabar dalam menghadapi penyakit ibu-ibu. Dan juga agar tidak stres, karena stres akan berdampak buruk bagi penyakit yang kini ibu derita. Gitu. Iya sih, Mbak. Saya ingin bertanya ya, Mbak. Selama saya mengidap penyakit HIV ini sendiri, saya tuh sering banget ngerasa gelisah, Mbak. Saya juga sering banget merasa ingin menyerah. Saya juga merasa nggak semangat dalam menjalani hidup. Karena yang kita tahu ya bahwa penyakit HIV ini tuh tidak dapat disembuhkan ya, Ibu-Ibu. Jadi karena kami tahu penyakit kami tidak dapat disembuhkan, penyakit kami ini dibawa mati, makanya kami tuh merasa putus asa gitu, Ibu-Ibu. Ya, Ibu, benar yang dibilang sama Ibu Sofi kan. Nah, kami juga bertiga merasa kayak depresi dan dalam mempengaruhi mengingat hal ini, Mbak. Oke, baik. Saya tahu perasaan ibu-ibu sekalian, tetapi kembali lagi setiap musibah itu pasti ada hikmahnya kan, Bu? Karena Allah tidak mungkin memberi ujian kepada seseorang jika seseorang itu tidak mampu mengatasi. Seperti itu. Iya Mbak, tapi kenapa harus kita? Kenapa nggak orang lain? Ibu nggak boleh berpikir seperti itu. Mungkin Allah punya manusia dan orang lain nggak tahu, kita manusia biasa nggak tahu. Bisa saja Allah itu yakin kalau ibu-ibu sekalian adalah orang yang kuat, ikhlas, tabah. Makanya Allah memberikan cobaan yang ibu-ibu sekalian dapat menjalaninya walaupun berat. Ya, seperti surat yang dilansir dari surat Al-Baqarah ayat 286 yang berisi bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani seorang hamba di luar batas kemampuannya.
Ya iya sih Mbak, kita emang harus bisa nerima keadaan dan harus ikhlas ya Mbak, biar kita bisa menjalani hidup dengan tenang dan mudah. Ibu jangan pernah merasa sendiri. Ibu punya keluarga teman kan? Nah, mereka akan selalu mensupport ibu agar ibu bisa jadi sehat dan semangat. Ibu-ibu tahu hikmah Allah beri sakit tidak? Kalau belum ada yang tahu, saya akan menjelaskannya. Belum tahu, Mbak. Ya, baik ibu-ibu, saya akan menjelaskan. Jadi yang pertama dalam hadis riwayat, sakit demam yang dirasakan oleh manusia maka akan menjauhkannya dari api neraka. Kedua, di antara kabar gembira bagi orang yang sakit, yaitu Allah Ta'ala akan menghapuskan dosa-dosanya sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunnya. Hal ini telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang menyebutkan setiap muslim yang terkena musibah, penyakit, atau yang lainnya, pasti Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya, sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunnya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5660 dan Muslim nomor 2571. Ketiga, seorang yang beriman harus yakin bahwa segala perkara yang terjadi merupakan takdir dan ketetapan dari Allah Ta'ala. Dalam hadis menyebutkan, sesungguhnya pahala yang besar diperoleh melalui cobaan yang besar pula. Apabila Allah mencintai seseorang, maka Allah akan memberikan cobaan kepadanya. Barang siapa yang ridho menerimanya, maka Allah akan meridhoinya. Dan barang siapa yang murka menerimanya, maka Allah akan murka kepadanya. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2396. Jadi begitu ibu-ibu. Wah, ternyata kami yang mengalami sakit pasti akan dimudahkan oleh Subhanahu wa Ta'ala ya. Ternyata juga ada kabar gembira untuk kita yang merasakan sakit ya Mbak, walaupun sakit itu tidak enak, tapi setelah tahu ada hal baik, saya jadi merasa semangat untuk menjalani hidup. Iya ya Mbak. Nah Mbak, setelah tahu kabar gembira, saya jadi ingin tahu nih bagaimana cara meningkatkan kesehatan mental agar kita tuh nggak bertaut gitu dalam kesedihan kita gitu Mbak. Oke, baik. Untuk mengatasi kesehatan mental ibu-ibu agar selalu berpikir positif, ada bentuk terapi bicara tentang keluh kesah sekalian, tapi dengan orang yang berpengalaman dalam bidangnya ya, dan obat-obatan yang bisa digunakan untuk meredakan stres atau depresi. Penanganan yang lebih tepat bisa diperoleh dengan memeriksakan diri, serta berkonsultasi dengan ahlinya, Bu. Selain itu, ibu-ibu bisa mengalihkan stres tersebut dengan melakukan berbagai hal yang digemari, misalnya melukis atau menonton film komedi yang menghibur. Walah, seperti itu ya Mbak. Jadi nggak ada salahnya ya untuk kita bercerita ke orang yang tepat dan berkeluh kesah ke orang yang tepat, juga menguasai permasalahan tersebut. Jadi kita bertiga harus happy-happy nih ya Mbak ya. Ya, kita harus happy-happy ya, Mbak ya. Benar ya? Benar, betul, kita harus happy-happy. Benar, ibu-ibu harus happy-happy ya. Jadi alhamdulillah kegiatan bimbingan rohani kita udah selesai nih ibu-ibu. Sebelum ditutup, mari kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan ampunan, kesabaran, keikhlasan, dan kemudahan untuk menjalani kehidupan kita. Mari kita awali dengan baca Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim.
Rabbi anni masanid durru wa anta arhamar rahimin. Amin. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzuka biizzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadziru. As'alu hal adima rabbal arsyil adim an yashfiyaka. Amin. Amin. Mashfi sa'dan, Allahumma shfi sa'dan, Allahumma shfi sa'dan. Amin. Allah sakamaka wa ghafara zanbaka wa afaka fi dinika wa jismika ila muddati ajalika. Amin, amin. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah sudah selesai bimbingan rohani kami. Bagaimana perasaan ibu-ibu? Apakah merasa lebih baik dari sebelumnya? Alhamdulillah Mbak. Alhamdulillah lebih baik Mbak. Alhamdulillah, kami bertiga akan selalu berdoa demi kesehatan ibu-ibu sekalian dan kita semua. Jadi ibu-ibu sekalian jangan pantang menyerah, ingat selalu dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu menemani ibu-ibu sekalian. Oke, baik ibu-ibu, kami mohon pamit. Terima kasih telah mendengarkan bimbingan rohani kami. Kami harap ibu-ibu dapat mempraktekannya dengan tetap optimis dan ibu-ibu dapat sehat ke depannya ya. Amin, amin ya robbal alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak telah memberikan bimbingan kepada kami. Kami akan selalu melaksanakannya. Ya, sehat-sehat ibu-ibu. Sehat-sehat ibu-ibu. Terima kasih Mbak.